Halo semua, welcome to Alpha Mega Church. Kami harap kamu tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang kalian anggap memberkati kalian semua. Jangan lupa pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut pengumuman yang perlu kita sampaikan dan kalian perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Teens online service bisa diakses di YouTube Alpha Mega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Worship and Words setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live Sound of Praise Official dan YouTube Live Alpha Mega Church. Selanjutnya kita akan mengadakan Worship Night Grace of God with Pastor Eliseba Sutopo pada 25 Februari 2023 jam 6 sore dengan dress code pink atau merah. Mari datang dan ajak kawan untuk terberkati bersama-sama. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Yang tahu lagunya bersama-sama nyanyikan. Rasa telah bersamamu. Tak
welcome back to Teens Online Service kita hari ini, dan tentunya terus every week kita selalu ada new series coming up, dan di hari ini kita mau bahas mengenai me versus bully. Wah, ini kayaknya topik yang sangat menarik banget, me versus bully. Siapa di tempat ini yang pernah main game bully? Mungkin ada ya, atau beberapa dari kita mungkin juga nggak familiar. Tapi beberapa dari kita mungkin yang pernah main, seru banget games itu, dimana mungkin kalau pada saat apalagi keluar malam-malam, nggak di jam asrama, rasanya kayak gimana gitu, kayak dikejar-kejar sama guru, terus kadang kita juga dikejar sama polisi ya. Well, itu part of the game. Tapi pernah nggak sih kita itu dengar berita yang which is itu terjadi beneran di sekitar kita, di dunia kita, atau mungkin kalau kita juga pernah dengar cerita-cerita di mana, apalagi khususnya ya, mungkin di luar negeri, kita dengar kasus penembakan di sekolah hanya karena mungkin depresi karena dibully. So, am I a bully? Nah, coba kita ngelihat bully itu apaan sih? Bully itu merujuk pada tindakan penggunaan kekuatan ataupun kekerasan untuk khususnya mengintimidasi atau melecehkan orang lain, ya kan? Setiap mungkin orang kan nggak suka kalau dirinya itu yang justru dilecehkan, sukanya ngelihat orang lain mungkin yang terintimidasi, dilecehkan. Nah, orang yang cenderung melakukan bully itu ternyata seringkali mereka itu sedang mencari individu yang dianggap lemah dan juga mungkin mengancam mereka dengan tujuan untuk merendahkan atau melukai mereka. Mereka sering mungkin merupakan individu yang ternyata justru mungkin terbiasa atau mungkin bersedia untuk menindas orang lain seperti preman gitu istilahnya ya. Nah, perundungan itu dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk juga di sekolah, di tempat kerja, di rumah, mungkin bahkan di lingkungan baik itu istilahnya gereja ataupun keagamaan, ternyata juga terjadi, bisa aja terjadi, dan juga bisa terjadi di dunia maya atau secara virtual, secara social media. Nah, meskipun perundungan itu udah ada, bullying ini sudah ada sejak zaman lama. Nah, perhatian terhadap masalah ini tuh semakin dekade, semakin kita makin kesini, semakin kayaknya kok makin meningkat, nggak malah makin berkurang. Kita juga banyak dengar dampaknya yang bisa sangat merusak kehidupan manusia di sekitar kita, ataupun yang mungkin di luar sana. Nah, banyak orang juga yang mengalami perundungan itu, yang mengalami bullying itu, mereka mengalami kerusakan besar dalam kehidupan mereka. Mungkin antara mereka, I don't know, trauma, atau malah juga marah, atau sedih, atau apapun itu. Nah, ternyata bullying atau perundungan ini udah lama banget terjadi, dan bahkan di zaman Alkitab pun sudah ada. Salah satunya juga mungkin tindakan penindasan seperti yang kita tahu, salah satunya adalah tokoh yang bernama Yusuf di Kejadian 37 sampai yang ke-50, dan juga terjadi juga dengan tokoh bernama Daud 1 Samuel 17. Nah, kenapa sih bullying ini kok bisa terjadi? Kan kita nggak suka ya ngelihat tindakan-tindakan yang pelecehan, yang mengintimidasi, yang ada korban-korban tertentu, kan kita nggak suka. Nah, kenapa kok bisa bullying ini terjadi? Yang pertama karena perasaan rendah diri. Mari kita ucapkan sama-sama, perasaan rendah diri, 2, 3. Perasaan rendah diri. Salah satu penyebab umumnya adalah kalau bullying ini terjadi karena perasaan rendah diri dari si pelaku ternyata. Berarti kita harus tahu ya, wow, ternyata pelakunya itu juga ada struggle tertentu nih. Mereka mungkin juga merasa nggak aman atau merasa nggak cukup dihargai, dan mereka mencoba untuk mengatasinya dengan perasaan justru mendominasi, melecehkan, mengintimidasi ke orang lain. Nah, berikutnya kenapa bullying bisa terjadi? Ketidaksetaraan kekuasaan. Maksudnya gimana nih? Nah, ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara pelaku si bullying ini dan juga victimnya atau korbannya. Nah, pelaku ini mungkin merasa kayak dia itu lebih kuat, lebih berkuasa, kayak dia bisa mungkin ngelihat orang lain, oh kayaknya orang ini lemah dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya menggunakan kekuasaan mereka untuk mendominasi atau melecehkan orang lain yang mereka anggap itu kayak seakan-akan lebih lemah.
Dan berikutnya, kenapa bisa bullying terjadi? Model perilaku negatif. Nah, si pelaku bullying ini biasanya dia itu pernah mengalami ataupun melihat perilaku bully di kehidupan mereka, baik itu juga di rumah ataupun di lingkungan sekitar mereka, atau mungkin di media sosial yang hari-hari ini udah nggak ada stopnya gitu. Kita bisa ngelihat berita apa aja di sosial media. Dan berikutnya kenapa bullying bisa terjadi? Kurangnya pengawasan dan juga tindakan. Nah, kurangnya pengawasan atau tindakan yang tepat baik dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan mungkin juga kerja. Kalau bullying ini terjadi dan tidak ada yang menghambat, tidak ada yang berusaha untuk stop itu, maka semakin akan berkembang. Nah, apalagi kalau nggak ada konsekuensinya yang tegas banget dari waktu kita melihat atau bahkan terjadi bullying di sekitar kita, maka pelakunya tentunya dia akan merasa bisa melanjutin terus dan terus bisa do bullying to everyone tanpa konsekuensi. Nah, di dalam Matius 7 ayat yang pertama sampai 3 mengatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimin. Sebab hukuman yang kamu pakai untuk menghakimin orang lain akan diukurkan juga kepada kamu. Dan dengan ukuran yang kamu pakai itu nanti akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di matamu sendiri tidak kau lihat? Nah, kira-kira siapa yang pernah melihat situasi atau tindakan bullying ini? Nah, tapi pertanyaannya jangan sampai ya setiap kita justru yang mungkin melihat ini kita adalah pelaku-pelaku bullying. Yang setuju katakan yes. Nah, tentunya seringkali kalau kita nggak sadar dengan perilaku bullying, bercanda berlebihan, justru kadang itu kayak biasa banget ya. Seringkali di dunia kita, kadang kita make a joke, kita bercanda, kadang kelewatan. Mungkin ternyata orang sekitar, kawan-kawan kita nggak nyaman, tapi kadang kita seringkali nggak sadar. Itu memang bisa banget untuk terjadi. Tetapi alangkah baiknya kita mulai pelan-pelan nih, merenungkan sebelum kita bertindak. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata lewat mulut kita. Oke? Nah, mari kita sama-sama mengucapkan I'm not a bully. Mari, 2, 3, I'm not a bully. Nah, karena intimidasi emosional ataupun intimidasi secara sosial itu seringkali terjadi sangat banget di lingkungan sekitar kita. Walaupun yang kelihatannya wajar aja, simple aja. Tetapi metodenya itu bisa beragam ternyata, ya kan? Termasuk mengambil hak seseorang secara paksa misalnya, juga seperti harta, posisi, ataupun keputusan dalam keluarga, dalam konteks mungkin kehidupan keluarga juga antara orang tua dengan anak, ataupun suami dengan istri, baik dalam keuangan, belanja, ataupun apapun itulah. Atau berhenti komunikasi dengan mereka yang nggak patuh sepenuhnya kepada keinginannya. Kita mungkin secara nggak sadar kita melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang nggak seharusnya kita lakukan. Nah, dalam Roma 12 ayat yang ke-21 juga mengatakan janganlah kamu mengalah oleh yang jahat, melainkan kalahkanlah yang jahat itu dengan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu mengalah oleh yang jahat, melainkan kalahkanlah yang jahat itu dengan yang baik. Siapa sih yang suka kalau kita melihat perbuatan jahat? Tetapi mari kita juga introspeksi diri kita, jangan sampai kita justru yang melakukan hal itu. Nah, walaupun bullying itu udah sangat bertentangan dengan perintah dan firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita manusia, tapi banyak orang Kristen yang menganggap itu cuman kayak, ya itu kan mungkin katanya Alkitab, tapi ngelakuinnya gimana ya? Mungkin juga seorang suami atau majikan yang sedang marah, sehingga sampai buat mungkin orang lain ketakutan, kayak nggak suka berada di sekitarnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga mungkin kita memandang pemimpin yang membuli itu kayak orang yang maco atau jantan dan lain sebagainya. Nah, kita harus paham bedanya gitu kan. Kita harus paham tindakannya udah sejauh mana, apa itu menyimpang, apa itu yang seharusnya dia lakukan. Nah, what should we do nih kalau kita melihat ataupun kita merasa bullying itu terjadi di sekeliling kita?
Yang pertama, mari kita bicarakan dengan orang yang dewasa, mentor kita, leader kita, orang tua kita, dan tentunya orang yang bisa kita percaya. Membicarakan situasi ini mungkin sekali lagi dengan orang tua kita, memiliki yang mungkin kemampuan untuk kasih dukungan, membimbing kita, berinteraksi dengan mungkin juga sekolah jika itu terjadi di sekolah. Mungkin kita nggak nyaman kadang ya, apalagi kalau kita mungkin melihat, mungkin nggak terjadi sama kita, tapi kita melihat. Kadang kita mau ngobrol dengan mungkin guru kita, mentor kita, kayak seakan-akan kok aku pengadu ya, dan lain sebagainya. Tapi mari deh, kita juga di tempat ini kita punya peran untuk bisa stop dan menghambat, justru menghilangkan bullying-bullying yang terjadi. Dan Tuhan menaruh kita di tempat ini, baik di sekolah, di rumah, dimanapun itu, untuk menjadi semakin seperti Yesus. Dan yang berikutnya adalah, what should we do? Mintalah dukungan dari teman-teman. Berbicara dengan teman-teman yang bisa kasih dukungan secara emosional, secara fisik, saat kita mungkin mengalami bullying itu sangat-sangat penting. Dukungan emosional itu hal yang crucial banget di situasi yang seperti ini. Bicara sama teman, mungkin bisa kita sharing sedikit apa yang kita alami, lebih terbuka, dapat bantuan yang sehat. Tapi tentunya dukungan dari teman-teman yang kita tahu mereka itu juga di dalam Tuhan, yang mereka tahu bisa dipercaya, oke? Dan yang berikutnya, what should we do? Bersikap bijaksana. Saat kita merespon terhadap bullying, kita juga berupaya untuk tetap bersikap bijaksana. Jangan-jangan kalau kita alasannya nggak jelas hanya karena supaya mungkin balas dendam, ataupun ada alasan di baliknya gitu kan, ada udang di balik batu. Mari kita juga harus bijaksana, bukan karena hal itu kita mau stop bullying yang terjadi di sekitar kita. Ini memiliki hal yang sangat-sangat penting besar karena seringkali rasa kemarahan itu juga bisa merugikan kita. Jadi kita harus tahu dan bijaksana waktu kita mau stop bullying itu bukan untuk hanya upaya balas dendam dan kekerasan dan kemarahan dan lain sebagainya. Tetapi hal bijaksana adalah mengambil langkah untuk menghindari situasi yang justru beresiko dan tetap menjaga hubungan positif dengan teman-teman sekitar, baik si A, si victim, juga si pelaku, untuk mengurangi rasa terisolasi dan juga rentan. Dan yang berikutnya adalah what should we do? Percayakan kepada Tuhan. Karena kita percaya semuanya kita, kalau cuma dipikirin pakai pikiran kita sendiri, kayak kita mikir gimana ya caranya dan lain sebagainya, mungkin kita susah untuk nemuin jawabannya, tapi mari kita percayakan sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kata-kata yang benar-benar dari Engkau, gimana caranya untuk stop bullying yang terjadi di sekitar kita. Mari kita percayakan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bantu setiap kita. Yang setuju katakan yes. Nah, di Mazmur 55 ayat yang ke-22 mengatakan, serahkanlah kepada Tuhan bebanmu, maka Ia akan menanggung engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar tergelincir untuk selama-lamanya. Terkadang dalam situasi seperti ini, beberapa dari kita mungkin merasakan kayak kemarahan sama Tuhan. Mungkin apalagi kalau beberapa dari kita merasa kayak aku ini korbannya bullying. Mungkin nggak terima sama Tuhan. Nah, tapi mari hari ini kita menyerahkan beban itu sama Tuhan. Oleh karena itu penting banget untuk diingat bahwa setiap kesulitan kita itu selalu kita paham ada harapan di baliknya. Ada harapan di dalam Tuhan yang sudah Tuhan sediain. Mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan untuk Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku hikmat, dan perlindungan itu sekali lagi datangnya dari Tuhan. Dan itu semua adalah langkah yang bijaksana, seakan-akan kita itu melepaskan beban kita, seakan-akan pikiran kita yang mungkin malah membuat kita stres dan malah membuat kita sedih, marah. Mari kita serahkan semua itu dan percayakan situasi kita kepada Tuhan dan berserah kepada pertolongannya. Nah, kesimpulannya nih, conclusionnya, untuk mungkin kalau kita merasa sadar, kayaknya aku pernah nih, itu adalah mungkin salah satu atau beberapa kali tindakan yang mungkin aku atau kita pernah lakukan. Nah, mari kita hentikan tindakan yang bisa menyakiti atau bahkan diri sendiri ataupun orang lain, bahkan juga mungkin keluarga kita. Mari kita sadarin, kita minta maaf sama Tuhan kalau kita merasa kita itu pernah melakukan bullying terhadap orang lain. Melakukan hal seperti itu tentunya nggak akan membuat kita bahagia dalam jangka panjang.
Mungkin itu kita merasa kayak, oh happy nih, orang lain mungkin lebih diketawain, bukan aku. Tapi mau sampai kapan? Apa hal itu benar-benar yang menjadi kebahagiaan kita sampai jangka panjang? Nah, coba kita juga pahami gimana rasanya menjadi orang lain. Untuk jadi lebih baik lagi, untuk kita semakin bisa berubah dan serupa dengan Tuhan, maka kita selalu perlu ingat bahwa setiap orang itu pantas untuk diperlakukan dengan baik. Yang setuju katakan yes. Setiap kita suka kalau kita tuh di treat nice, semua orang mungkin berbuat baik sama kita, mari kita juga pikirin gimana rasanya jadi orang lain yang jadi korban. Nah, kalau kita merasa kayak kita perlu mengubah cara perilaku kita, jangan takut, cari bantuan aja. Dan terlebih lagi juga mari kita percayakan sama Tuhan, Tuhan ubah aku semakin serupa dengan Engkau. Semoga setiap kita bisa tumbuh jadi versi yang jauh lebih baik lagi dan positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes? Dan untuk setiap kita yang merasa, aku ini justru korbannya, aku ini korban bullying. Mari setiap kita mesti ingat nih, bahwa kita memiliki seseorang yang bisa kita percayain, yaitu khususnya Tuhan Yesus. Dan bahkan juga mungkin orang tua, mentor, kawan-kawan kita yang bisa kita percayai. Dan tentunya gereja ini, Alpha Omega Church dan Teen Service ini, kalau kalian butuh sesuatu, kita bisa kontak aja. Sekali lagi di Connect Center kita bisa kontak, atau mungkin mentor kita di Komsel kita dimanapun itu. Mari kita mau tetap sehat secara tubuh, jiwa dan roh kita, pikiran kita. Percayalah pada saat kita mengalami masa-masa sulit, percayalah Alpha Omega Church akan selalu jadi support system kita. Yang setuju katakan yes. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau mengubahkan kami, baik kami yang merasa, oh ya kayaknya Tuhan tegur nih lewat firman ini, lewat message ini hari ini. Aku mau jadi orang yang lebih baik lagi. Aku nggak mau terbiasa dengan menjadi pelaku-pelaku bullying. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan semakin dan akan mengubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan buat kami yang merasa kayak, aku ini korban, Tuhan juga berikan kekuatan, berikan kami kepercayaan. Bukan kami mikir dengan pikiran kami sendiri, tapi Tuhan kasih kekuatan. Supaya rasa percaya diri kami, supaya gimana caranya kami bertindak terhadap orang lain, Tuhan juga semakin menginspirasi setiap tindakan kami, setiap kekecewaan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau akan menjadikan kami Tuhan menjadi orang-orang pemenang, menjadi teen generation Tuhan yang selalu akan menjadi pemenang, dan kami conquer Tuhan, kami bisa mengalahkan situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang mungkin mengintimidasi setiap kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan lebih daripada pemenang, dan kami adalah anak-anak yang serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pesan yang sangat membangun untuk setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.